Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Emir Syahrizal dari kelas KPI B5. Di sini saya akan menerangkan perihal bagaimana kesiapan kita di era digitalisasi di tengah pandemi COVID-19. Teman-teman, perlu kita ketahui, pandemi COVID-19 itu sudah menyebar luas beritanya di telinga kita. Berawal masuk ke Indonesia itu sejak tahun 2020 pada bulan Maret. Itu perkuliahan mulai dilaksanakan secara daring, dan waktu itu kita juga sudah sempat merasakan kuliah offline sampai akhirnya kita dirumahkan. Nah, tidak usah panjang lebar mukadimahnya. Pada pandemi COVID-19 itu membuat teknologi memiliki banyak kemajuan. Pandemi membuat banyak hal berubah. Salah satunya itu dalam hal teknologi e-commerce semakin populer. Pemerintah dan masyarakat dipaksa untuk memahami teknologi agar semakin terbiasa saat situasi seperti ini. Jadi pada era yang lalu, era dimana kita masih dienakan dengan zona-zona offline dan lain sebagainya. Akan tapi sejak pandemi datang, kita seakan-akan berubah dari kebiasaan lama kita menjadi kebiasaan yang baru, yang mana itu membuat kita semakin harus bisa beradaptasi dengan keadaan yang seperti ini. Dengan zona online, kita memanfaatkan basis media yang ada. Kita mau gak mau harus bisa menggunakan platform media sosial seperti Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Nah, teknologi itu memiliki banyak kemajuan dan perubahan pada beberapa sektor. Yang pertama itu ada pendidikan, yang kedua ada pekerjaan, dan yang ketiga itu ada ekonomi. Pada sektor pendidikan, pandemi memaksa percepatan di sektor pendidikan dan pekerjaan. Dunia klasikal telah beralih pada virtual. Platform Zoom meeting ataupun yang lainnya itu sudah heboh digunakan untuk suatu kepentingan seperti rapat, seminar, ataupun pengajaran. Sampai-sampai teman-teman di bangku SD, MTS, SMP maupun SMA, bahkan di kuliah pun itu kebanyakan juga sudah memakai platform di media sosial. Ada di WA, terus di Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Upaya tersebut dimanfaatkan agar kita tetap eksis dalam beraktivitas, tetap bertatap muka tanpa kita harus bertemu secara langsung, karena keadaan yang memaksa kita untuk beradaptasi seperti itu. Keputusan pemerintah itu menerapkan PSBB berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional yang lainnya, dan pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian rakyat. Bukan hanya sektor pendidikan, sektor pekerjaan dan perekonomian itu juga ikut terganggu dengan adanya pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus bekerja dari rumah, kita harus belajar dari rumah dan lain sebagainya. Akan tapi di situasi yang seperti itu bisa kita maksimalkan ketika kita bisa beradaptasi dengan zona online, yang mana era digitalisasi sudah memanjakan kita, sudah menjadikan diri kita ini harus lebih bisa beradaptasi dengan keadaan. Sebetulnya sudah sangat dimewahkan, dienakan dengan adanya hal seperti itu, teman-teman. Teknologi yang dikembangkan itu semakin luas. Dari yang awalnya kita hanya bisa teleponan, kita hanya bisa SMS-an, sampai pada saat ini kita juga sudah bisa bertatap langsung secara virtual, face to face, sehingga lebih ada peningkatan dalam segi pendidikan. Tak rasa kita juga harus sudah bisa memahami, sudah bisa beradaptasi, sudah persiapan dengan adanya kondisi yang seperti ini.
di sektor perekonomian pun itu juga harus kita maksimalkan teman-teman. Sektor perekonomian yang kini mengalami penurunan, dan ketika kita sudah beradaptasi di beberapa bulan ini, seharusnya kita juga sudah bisa berinovasi dengan adanya zona online. Misal kita lebih memasifkan sistem pre-order, terus kita lebih memasifkan perihal COD, perihal jualan online. Ya, itu merupakan sebuah peningkatan di era digitalisasi untuk memperbaiki sistem perekonomian dan sistem pekerjaan pun seperti itu. Walaupun ada 1-2 pekerjaan yang mana tidak bisa dilakukan secara daring, secara online, akan tapi perihal pemasaran, perihal penataan ekonomi dan lain sebagainya, era digitalisasi di tengah pandemi Covid ini sangat mendongkrak dari masyarakat yang awalnya itu buta akan media sosial, akan dunia digital. Semakin hari di era pandemi seperti ini, masyarakat dibukakan pemikiran mereka akan dunia digital. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, Emir Syahrizal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.